Kamis 13 Januari 2022. Salam sejahtera, saudara dan saudariku. Sebagai manusia normal, kita tentu ingin menghindari kesulitan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, betapapun kita berjuang keras untuk melarikan diri dari kesulitan, kesulitan seakan-akan amat mudah menemukan kita dan memaksa kita untuk memperhatikannya. Saat menghadapi kesulitan, kita biasanya akan melakukan apa saja, asalkan bisa segera keluar dari situasi tersebut. Bahkan, kadang kita tidak peduli bahwa cara yang digunakan itu keliru dan menyesatkan. Lantas, bila pada akhirnya ketika kesulitan itu tetap saja tidak bisa dilewati, jalan satu-satunya yang ditempuh adalah mulai mempersalahkan Tuhan. Kita bisa dengan mudahnya menghakimi Tuhan sesuka hati. Andai kata Tuhan adalah seorang manusia dan bisa dijumpai, saya sangat yakin bahwa Tuhan sudah dikeroyok beramai-ramai karena selama ini banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Malah itulah yang terjadi pada diri kita. Atas tindakannya ini, bisa saja Tuhan akan didemo setiap hari dan dipaksa mundur dari statusnya sebagai Tuhan karena dianggap sudah tidak mampu memenuhi semua ekspektasi kita. Saudara dan saudariku, Bunda Gereja menawarkan perikop Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45 sebagai pijakan refleksi kita pada hari ini. Dalam perikop ini dikemukakan kisah tentang seorang kusta yang datang kepada Yesus. Kita tentu tahu bahwa dalam pandangan bangsa Yahudi, penyakit kusta itu menajiskan orang karena dengan mengalaminya, orang bersangkutan telah dianggap mendapat kutukan dari Tuhan. Atas dasar sangkaan semacam ini, orang kusta biasanya akan diasingkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dia tidak berhak tinggal di tengah pemukiman umum dan tidak boleh mendekati siapapun dalam pergaulannya hingga ia sembuh. Aneka tindakan diskriminatif ini tentu bisa membuat orang kusta menjadi orang yang tidak hanya menderita secara fisik, tetapi mereka juga begitu terluka secara psikis, sehingga mereka amat rendah diri. Betapapun demikian, orang kusta yang dikisahkan dalam Injil hari ini menampilkan sikap yang amat berbeda. Ia datang kepada Yesus, berlutut, dan kemudian berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Pernyataan "kalau engkau mau" menjadi sebuah ungkapan yang perlu direfleksikan dengan serius. Mengapa? Sebab orang kusta yang sudah menderita itu justru menyerahkan diri sepenuhnya kepada kemauan Yesus. Ia tidak memaksa, ia tidak mempermasalahkan, dan ia juga tidak terlihat putus asa. Ia malah pasrah dalam sebuah sikap kerendahan hati yang mendalam kepada Yesus. Hal inilah yang membuatnya amat berbeda dari orang-orang yang datang untuk memohon bantuan Yesus. Lazimnya terjadi bahwa orang-orang itu langsung menyampaikan kemauan dan menanti tanggapan Yesus. Tetapi orang kusta ini tidak berbuat demikian, dan atas sikapnya ini, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus
menanggapi kepasrahan itu dengan sebuah jawaban yang meneguhkan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka dari itu, para saudara dan saudariku, baiklah kita pun segera menyadari bahwa panggilan kita sebagai anak-anak Allah juga adalah panggilan untuk senantiasa pasrah kepada kehendak Allah. Pilihan sikap yang seharusnya selalu kita ambil adalah menyerahkan diri kita seutuhnya kepada tuntunan dan rencana Tuhan. Jangan pernah sekalipun memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Tuhan bukan pelayan kemauan kita. Tuhan pun tidak dapat diperbudak oleh dorongan egoisme kita, sebab kita cuma makhluk ciptaan dan Dialah satu-satunya pencipta kita. Karena itu, betapa amat diharapkan dari diri kita agar senantiasa berjuang untuk menjadi lebih rendah hati dalam segala macam situasi. Kesulitan apapun yang kita temukan dan hadapi dalam hidup ini, hendaknya dipandang sebagai suatu bagian dari proses pendewasaan iman. Jangan kita menjadi kekanak-kanakan dan akhirnya terjebak dalam premanisme rohani, yakni memaksa Tuhan untuk melakukan segala yang kita mau. Mari kita belajar dari kerendahan hati si kusta. Apapun yang kita minta atau butuhkan, pasti akan Tuhan kabulkan, asalkan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus tahu diri dan selalu sadar bahwa kita hanya bisa memperoleh sesuatu di dunia ini dari kemurahan hati Tuhan semata. Maka rendah hatilah dan Tuhan pun akan lebih murah hati. Tuhan memberkati kita sekalian.